Hai semua, kembali lagi di channel ini. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang teorema limit tengah. Namun sebelum itu, posisikan duduk kalian senyaman mungkin agar saat menonton video ini kalian dapat merasa nyaman dan dapat memahami materi-materi yang akan saya paparkan. Ya, mari kita masuk dalam pembahasan dari teorema limit tengah. Let's go! Nah teman-teman, teorema limit tengah merupakan salah satu teori yang wajib diketahui oleh setiap orang yang bekerja dekat dengan data. Hal ini dikarenakan teori ini memberikan pengaruh besar terhadap ilmu statistik di seluruh dunia. Jadi teman-teman, memahami teorema limit tengah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi ilmu dasar yang bisa kita manfaatkan dalam berbagai pengolahan dan analisis data. Diambil dari kamusbisnis.com, teorema limit tengah atau central limit theorem adalah fakta bahwa distribusi sampling dari mean sampel variabel-variabel numerik semakin mendekati distribusi normal dengan meningkatnya ukuran sampel. Mean sampel berasal dari sampel-sampel acak dari beberapa populasi. Hasil ini berlaku terlepas dari bentuk distribusi populasi dari variabel numerik. Penggunaan kata tengah dalam hal ini adalah karena ada kecenderungan nilai mean sampel untuk semakin mendekati pusat dari distribusi populasi nilai-nilai individu. Kecenderungan ini menguat bila ukuran sampel meningkat. Jadi, agar mudah dipahami, sederhananya adalah jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Hal ini mengakibatkan sampel tersebut juga memiliki karakteristik yang juga terdapat pada distribusi normal. Karena itu, sampel tersebut kemungkinan besar akan memiliki rata-rata yang sangat dekat atau bahkan hampir sama dengan nilai parameter berikut juga dengan nilai variasinya. Pasti teman-teman akan bertanya, berapa kira-kira nilai sampel minimum yang perlu dipenuhi agar teorema limit tengah ini bisa digunakan? Dalam beberapa teori statistika, ada yang mengatakan bahwa jumlah sampel minimal yang wajib digunakan dalam teorema ini adalah 30 observasi. Ada juga ahli yang mengatakan 50 observasi. Rumus X bar kurang nu per sigma akar N. Jika sampel acak berukuran dengan simbol N ditarik dari populasi dengan rata-rata ditandai dengan simbol nu dan varians ditandai dengan simbol sigma kuadrat, maka rata-rata sampel ditandai dengan simbol X bar akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal dengan rata-rata yang ditandai dengan simbol nu dan varians yang ditandai dengan simbol sigma kuadrat per N. Untuk mendapatkan gambaran mengenai teorema limit tengah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan 3 populasi berbeda yang mana dari populasi tersebut diambil sampel acak berukuran N sama dengan 2, 5, 10, dan 25. Perhatikan bahwa saat sampel diambil dari populasi berdistribusi normal, distribusi sampling dari rata-rata sampel juga berdistribusi normal terlepas dari ukuran sampelnya. Dalam hal ini bahkan untuk sampel kecil. Untuk distribusi yang tidak simetris atau normal, distribusi samplingnya adalah menceng. Untuk sampel kecil, tetapi untuk N sama dengan 25, distribusi samplingnya mendekati atau hampir simetris atau normal.
Teorema limit tengah memberikan hasil yang sangat bermanfaat untuk inferensia statistik. Perhatikan bahwa X bar adalah peubah acak dan mempunyai distribusi peluang. Untuk N besar, distribusi sampling dari X bar akan mendekati distribusi normal. Lebih tepatnya, untuk N besar, kita bisa menemukan di mana Z adalah peubah acak normal standar. Rumus di atas dibaca P X bar sama dengan B sama dengan P X bar kurang mu per sigma per akar N sama dengan B kurang mu per sigma per akar N, atau P Z sama dengan B kurang mu per sigma per akar N. Contoh soal. Misalnya sampel acak berukuran N sama dengan 25, 50, dan 100 diambil dari populasi yang mempunyai fungsi kepekatan peluang eksponensial dengan rata-rata 10 dan variansnya juga bernilai 10, atau dalam kurung sigma sama dengan 10. Pertanyaannya, temukan interval AB untuk tiap N sehingga P dalam kurung A sama dengan X bar sama dengan B tutup kurung sama dengan 0,95. Penyelesaian dari teorema limit tengah, kita tahu bahwa distribusi X bar akan mendekati normal dengan rata-rata dan standar mu X bar sama dengan mu dan sigma X bar sama dengan sigma per akar N, yang nilainya akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yang dibaca N 25, mu X bar 10, sigma X bar 2,00. Yang kedua N 50, mu X bar 10, sigma X bar 1,41. Yang terakhir N 100, mu X bar 10, sigma X bar 1,00. Perhatikan bahwa P dalam kurung A sama dengan X bar sama dengan B tutup kurung sama dengan 0,95 akan setara atau ekivalen dengan P dalam kurung A kurang mu per sigma per akar N sama dengan X bar kurang mu per sigma per akar N sama dengan B kurang mu per sigma per akar N tutup kurung sama dengan 0,95. Karena Z sama dengan akar N dalam kurung X bar kurang mu tutup kurung per sigma akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal standar, maka pertidaksamaan ini bisa diproksimasikan dengan P dalam kurung A kurang mu per sigma per akar N sama dengan Z sama dengan B kurang mu per sigma per akar N tutup kurung sama dengan 0,95. Namun kita tahu bahwa P dalam kurung minus 196 sama dengan Z sama dengan 1,96 tutup kurung sama dengan 0,95. Dengan membandingkan kedua pernyataan ini, kita peroleh A kurang mu per sigma per akar N sama dengan minus 1,96 dan B kurang mu per sigma per akar N sama dengan 1,96. Dari semua itu memberikan A sama dengan mu minus 1,96 sigma per akar N dan B sama dengan mu tambah 1,96 sigma per akar N.
Tabel di samping memberikan interval untuk ukuran sampel yang berbeda. Perhatikan bahwa persebaran distribusi sampling menurun ketika ukuran sampel meningkat. Akibatnya, interval A dan B menjadi lebih pendek ketika N meningkat. Nah, setelah materi-materi di atas, kalian pasti berpikir apakah teorema limit tengah itu memang sangat penting dan berguna dalam kehidupan? Mari kita bahas manfaat teorema limit tengah beserta penggunaannya dalam kehidupan. Dengan menggunakan teorema limit tengah, kita tidak perlu lagi menggunakan informasi yang lebih rinci terkait karakteristik dari sampel atau variabel yang kita gunakan. Tapi kita harus menggunakan sampel yang cukup besar dengan jumlah yang memenuhi kriteria distribusi normal sehingga teorema ini bisa diterapkan. Bila data yang kita gunakan tidak memiliki distribusi normal, kita akan kesulitan dalam menemukan kesimpulan dan melakukan pengujian terhadap data yang kita miliki. Apakah dalam kehidupan nyata, data-data dari sebuah populasi pasti memiliki distribusi normal? Karena sepertinya teorema ini memaksakan segala sesuatu menjadi normal. Ya, tentu saja. Tidak semua distribusi populasi memiliki distribusi normal. Tetapi, secara umum, kondisi data berdistribusi normal mewakili banyak sekali fenomena di dunia ini. Karena itu, kita perlu melakukan normalisasi terhadap data yang kita miliki bila memang tidak memiliki distribusi normal. Teorema limit tengah dalam keuangan. Teorema limit tengah atau central limit theorem berguna saat memeriksa pengembalian saham individu atau indeks yang lebih luas karena analisisnya sederhana, relatif mudahnya menghasilkan data keuangan yang diperlukan. Akibatnya, investor dari semua jenis mengandalkan teorema limit tengah untuk menganalisis pengembalian saham, membangun portofolio, dan mengelola resiko. Sebagai contoh, misalnya seorang investor ingin menganalisis pengembalian keseluruhan untuk indeks saham yang terdiri dari 1000 ekuitas. Dalam skenario ini, bahwa investor dapat dengan mudah mempelajari sampel saham secara acak untuk menumbuhkan estimasi pengembalian dari total indeks. Supaya aman, gunakan setidaknya 30-50 saham yang dipilih secara acak di berbagai sektor. Harus diambil sampelnya agar teorema limit tengah dapat dipertahankan. Lebih-lebih lagi, saham yang dipilih sebelumnya harus ditukar dengan nama yang berbeda untuk membantu menghilangkan bias. Nah, kalian juga harus mengingat dua hal saat menggunakan teorema limit tengah. Gunakan teorema limit tengah saat distribusi tidak normal atau tidak diketahui. Ada banyak sekali jenis distribusi di dalam ilmu statistika. Ada distribusi normal, uniform, binomial, dan lain-lain. Jangan langsung berasumsi bahwa data kalian sudah pasti menggunakan distribusi normal. Pahami dulu karakteristik sampel dengan baik, dan bila kalian memang tidak yakin bahwa distribusi data ini tidak normal atau tidak diketahui, barulah gunakan teorema limit tengah. Tidak semua data yang kalian gunakan pasti memiliki populasi yang berdistribusi normal. Demikianlah, dan sebagai bagian penutup sekaligus kesimpulan, teorema limit tengah merupakan salah satu jenis formula yang memiliki pengaruh paling besar di dunia ini. Pengaruh teori ini tidak hanya di bidang statistik, tetapi mempengaruhi metodologi penelitian di berbagai sektor. Dengan adanya teorema ini, kita bisa melakukan berbagai pengujian serta uji hipotesis, analisis, korelasi, dan lain-lain dengan memiliki jumlah sampel yang cukup besar, bahkan tanpa perlu pembuktian yang rumit apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Ya teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi tadi mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Sebagai penutup kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.